Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resa Andriani dengan NIM B2406131 dari kelas 02A. Saya akan mempresentasikan materi saya tentang kekuasaan politik dalam kebijakan kebidanan dengan dosen pengampu Ibu Susianti SST MKEP. Kekuasaan politik dan kebijakan dalam pelayanan kebidanan. Peran atau gender dalam konstruksi sosial akan feminitas dan maskulinitas, kekuasaan dan konteks sosial politik atau kebijakan dalam siklus reproduksi. Gender adalah konstruksi sosial dalam suatu negara yang dipengaruhi oleh kondisi sosial, politik, budaya, ekonomi, agama maupun lingkungan etnis. Gender bukan jenis kelamin, namun gender dapat terjadi pada laki-laki maupun perempuan. Pengertian jenis kelamin merupakan penyipatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Gender berbeda dari jenis kelamin biologis. Jenis kelamin biologis merupakan pemberian, sedangkan gender konstruksi sosial. Gender ini menunjukkan perbedaan jenis kelamin berdasarkan peran dan status dalam kehidupan sosial budaya. Terbentuk dari proses sosial di mana kondisinya bisa berbeda di berbagai tempat. Politik gender adalah politik yang melibatkan kaum laki-laki dan perempuan dalam proses perumusan kebijakan negara dengan tegas di antara satu golongan dengan golongan lainnya. Politik gender harus dibangun secara seimbang sehingga bersifat patriarkis dalam berbagai kegiatan. Tidak boleh ada lagi diskriminasi dalam berbagai bidang. Tentang asal-muasal politik gender mengikuti pendapat yang dikemukakan oleh Sowers dan Regenegar dalam Gini Mukhtar pada tahun 2008 bahwa feminis gelombang ketiga mengkritik dan mengevaluasi peran sosial kaum laki-laki dan perempuan dapat hidup berdampingan secara damai. Laki-laki dan perempuan didistribusikan kesempatan dan posisi yang tidak berbeda antara satu sama yang lainnya. Praktek emansipasi pun tidak sulit lagi untuk diimplementasi di berbagai aspek kehidupan. Menurut Sunarto menyatakan bahwa perubahan politik yang bersifat patriarkis menuju kegiatan yang seimbang atau tidak tegas, berkeadilan tanpa ada diskriminatif sedikit pun baik di berbagai bidang politik. Oleh itu dipastikan pemberdayaan yang mantap dan efektif, serta berkelanjutan. Politik gender yang menempatkan kaum laki-laki sebagai unsur yang dominan harus dipertimbangkan kembali. Selanjutnya, evaluasi pelayanan kebidanan dalam multi perspektif. Mutu pelayanan kebidanan adalah mutu jasa yang bersifat multidimensi. Dimensi mutu pelayanan kebidanan berdasarkan L.D. Brown meliputi Wiono DJ 2012. 1. Kompetensi teknis meliputi keterampilan, kemampuan, dan penampilan kinerja provider. Kedua, keterjangkauan atau akses. Pelayanan kebidanan harus terjangkau oleh semua lapisan tanpa terhambat faktor geografi, ekonomi, dan sosial. Ketiga, efektivitas. Harus mampu menangani kasus fisiologis dan mampu mendeteksi wilayah patologi dengan tepat. Keempat, efisiensi. Memenuhi standar pelayanan. Kelima, kesinambungan. Pelayan dapat dilayani sesuai kebutuhan. Keenam, pelayanan kebidanan harus aman. Ketujuh, kenyamanan. Berkaitan dengan vaskes yang diperlukan. Kedelapan, informasi. Harus memberikan informasi yang jelas. Kesembilan, ketepatan waktu. Memperhatikan ketepatan waktu dalam pelayanan secara efektif dan efisien. Ke-10, hubungan antar manusia, yaitu menjalin kepercayaan atau kredibilitas. Selanjutnya, peran utama sistem pelayanan kebidanan adalah selalu menjamin mutu pelayanan dan selalu meningkatkan mutu pelayanan yang diberikan. Semakin meningkatnya perhatian terhadap peningkatan mutu pelayanan kebidanan, pemahaman pendekatan jaminan mutu pelayanan semakin penting. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.